Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disaksikan di Al-Quran ini, saya bersaksi saya akan bicara yang sejujur-jujurnya, tidak akan ditambah-tambahi dan tidak akan dikurangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Saudara sahabatku dari keluarga NU Nahdlatul Ulama, dalam kesempatan ini, di hari ini, di tahun ini Allah telah memberikan ujian kepada kita semuanya dengan adanya wabah virus corona. Sahabatku, saudaraku, untuk menghadapi wabah virus corona ini, kita jangan terlalu panik. Dekatilah Allah dan bersihkanlah diri kita, jiwa raga kita. Jangan hanya jiwa, jangan hanya raga yang dibersihkan, tapi jiwa pun. Hati kita bersih, pikiran kita bersih. Insya Allah kita akan terhindar dari bermacam-macam virus. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Saudaraku, sahabat, lihat zaman sekarang. Masjid telah banyak ditinggalkan. Masjid telah tertutup. Telah ditutup untuk sementara mungkin, ya, mudah-mudahan. Kita menjalankan ibadah di rumah. Saudaraku, sahabatku, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita, kepala kita, tubuh kita, mata kita, jiwa raga kita adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu Allah memintanya, itu akan diambil oleh Allah. Mata, hidung, jiwa, nyawa kita akan diambil oleh Allah. Bukan oleh corona, oleh Allah lewat malaikat Israel. Allah mengutus Israel untuk mencabut nyawa kita semua. Maka tidak akan ada ampun waktu itu. Walaupun kita memiliki uang miliaran, triliunan, biar tidak kena kematian, kematian akan datang. Saudaraku, kematian itu selalu mengintai kepada kita di setiap detik. Kemanapun kita melangkah, kematian mengikuti. Mudah-mudahan kematian kita ini kematian yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku, yang paling terpenting saat ini, jalankanlah amanah dari Allah yang sebaik-baiknya. Janganlah memperjualbelikan tubuh, janganlah menggadaikan iman, janganlah sampai melecehkan Al-Quran, janganlah sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyekutukan Allah. Jangan sampai melecehkan agama. Seperti yang terjadi di daerah Krasak, Wonosobo. Ada orang yang melecehkan Al-Quran kita ini. Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam, dilecehkan oleh seseorang dari daerah Krasak, Wonosobo. Dia menistai agama kita, agama Islam. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena dia dulu mengatakan, di atas Al-Quran ini saya bersumpah, saya akan selalu berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Saya akan selalu menyayangi, dan saya tidak akan meninggalkan kewajiban saya. Saya akan selalu setia, dan jika saya mengingkari perkataan saya ini, kata dia, ya, kata Bu Hanifah, jika saya melanggar janji saya di Al-Quran ini, maka saya siap rela untuk dihukum, diberi azab oleh Allah yang seberat-beratnya. Dan saya berani pecat iman, naudzubillahi min dzalik, kata dia, kalau saya mengingkari kata-kata saya, sumpah saya di Al-Quran. Mengatakan hidupnya adalah sehidup sematinya, hanyalah kematian yang memisahkannya.
Tapi ternyata karena dia memang sering melakukan hal seperti itu, dia mengingkarinya, bahkan dia menistai agama, dia menistai Al-Quran. Dia melupakan Allah. Dia tidak ada lagi kasih sayang karena dia sudah dihinggapi oleh hawa nafsu amarah, nafsu yang bisa mencelakakan kepada dirinya, nafsu yang bisa mencelakakan kepada kita. Nafsu amarah memicu kepada kehancuran di dunia dan akhiratnya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di mana aja berada. Ini saya bicara di masjid. Di masjidnya sepi, sahabatku. Kembali kepada wong Krasak Wonosobo. Orang yang telah menyekutukan Allah, orang yang telah mempermainkan nama Allah, dialah Anipah, anaknya Bapak Ibnu. Ya pun, yang menyekutukan Yang Maha Kuasa, yang tidak percaya akan adanya Allah, yang tidak percaya kepada kekuasaannya Allah, yang tidak percaya kepada hari akhir, hari pembalasan. Kenapa harus seperti itu? Allahu Akbar. Di Al-Quran ini, bukankah di Al-Quran ini Anda telah bersumpah? Bukankah Al-Quran ini oleh Anda dipermainkan, bahkan dilempar? Bukankah Anda meludahi kalimah Allah? Anda malahan merasa benar, bahkan Anda ingin menyakiti saya. Oh, tidak bisa, karena ini perbuatan Anda. Sampean yang menanam, sampean yang akan menuai dan akan memakannya, sampean yang akan merasakannya. Karena sampean mempermainkan Allah. Kalau sampean mempermainkan saya tidak apa-apa, tapi kalau mempermainkan Allah, bukan hanya saya yang bergerak, sedangkan saya ini mungkin ribuan ya. Pasukan saya ini ribuan dari pondok pesantren Jabal Thorik. Jabal Thorik ini, Masya Allah, itu nanti akan turun. Maka dari itu, bersabarlah, bertaubatlah, sadarlah, bersabarlah menjalani kehidupan, tawakal. Jangan permainkan, jangan jual diri, ya. Jangan jual diri, jangan gadekkan tubuh kamu ini. Tubuh kamu ini itu amanah dari Allah yang harus dijaga, diraksa. Bukan hanya tubuhnya, nyawanya juga milik Allah, titipan Allah. Loh, kamu jangan sombong. Jangan sombong. Jiwa kita ini milik Allah. Kematian kita bukan karena corona. Kematian kita ini bukan karena corona, bukan. Kematian yang sudah takdir dari Allah. Baik syariatnya lewat virus corona, di masjid, lagi sholat, apapun bagaimanapun, kita sudah sering melihatkan kematian yang bermacam-macam cara. Ada yang melalui di rumah sakit, ada yang tabrakan, ada yang sakit jantung, apa segala macam kan. Tapi itu Allah mengutus Ijrail untuk mengambilnya. Seperti itu. Saya tidak akan lama yang saat ini, cuman saya menyampaikan kepada keluarga muslimah di daerah Wonosobo, di daerah Krasak, Solomerto, Kalibeber, semuanya di wilayah lingkungan Krasak, baik di Gunung Dieng yang untuk wilayah Krasak Wonosobo, untuk muslimah Krasak Wonosobo, saya cuman menyampaikan di daerah Krasak Wonosobo ada orang yang telah berani menyekutukan Allah, yang telah berani melecehkan Al-Quranul Karim ini. Takutnya ini nanti ditonton oleh orang lain. Saya menyampaikan kepada yang bersangkutan, Bunda Anifah, kalau ditanya sama orang-orang, jawablah dengan jujur. Jawablah dengan jujur, yang sejujur-jujurnya. Akan sumpah Bunda di Al-Quran ini. Akan sumpah Bunda di Al-Quran ini. Bunda tidak usah bohong. Dan akan kelakuan-kelakuan Bunda
jujurlah kepada yang lain, karena Allah akan mengampunkan kita kalau kita jujur. Jadi seperti itu saudara sahabatku, yang menistakan agama, sadarlah sebelum ajal tiba. Ingat, dunia ini mung sesaat, mung mampir ngombe, ya. Dunia ini mung sesaat, besok lusa kita akan mati. Apakah Abi duluan, apakah Anda duluan yang akan mati? Apakah kita bareng-bareng matinya nanti? Ya, itu nggak tahu, walau alam. Yang penting kita semua lagi ngantri kepada kematian. Kita lagi ngantri, semua akan mati. Dan setelah kematian akan ada kebangkitan, kehidupan yang kekal dan abadi. Persiapkan bekal, jangan menambah-nambahin dosa kita, ya. Makanya tanamlah di hati kita ini Allah, tanamlah di pikiran kita ini Allah. Jangan sampai di otak kita ini adalah binatang, di hati kita adalah iblis, sehingga punya kelakuan hawa nafsu iblis, hawa nafsu binatang, dan akhirnya setelah melampiaskan hawa nafsu binatang, pasti akan meninggalkannya, dikarenakan udah kenyang. Begitulah binatang, kalau sudah kenyang dia tinggalkan, sudah kenyang dia tinggalkan, ya seperti itu. Tapi sekarang dunia kebalik, sang betina yang melakukan seperti itu, ya. Sang betina lah, sang jantan diam aja. Sang jantan tuh diam aja lah. Ini betina yang merongsong, sehingga sang jantan tak berkutik. Allahu Akbar. Zaman dunia ini kebalik. Setelah itu, setelah betina kenyang, pergi meninggalkan. Ya itulah hewan, ya. Setelah kenyang baru pergi, gitu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja, ya.